Salam sukacita, senang sekali bisa bertemu kembali saat ini dalam The Voice of Hope, suara pengharapan. Dan saat ini kita akan berefleksi dengan sebuah tema yang hilang yang ditemukan, yakni lewat bacaan firman Tuhan, perumpamaan Yesus yang sangat luar biasa tentang anak yang hilang. Pada poin lebih tepat ayat yang terakhir, Lukas 15 ayat yang terakhir dikatakan demikian pada ayat yang ke-22. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita manusia punya kecenderungan untuk lari dari Tuhan. Di tengah mara bahaya, lebih tepat di tengah persoalan kehidupan ini, kita selalu punya cara untuk kalau dapat berjuang sendiri tanpa Tuhan. Kita mencoba menemukan arah hidup ini dan lari dari Sang Pencipta Juru Selamat kita. Namun Injil menyatakan kepada kita kabar baik tentang kasih Yesus. Allah Bapa di sorga selalu punya cara untuk menarik dan mendapatkan kita kembali. Itulah mengapa tema kecil saat ini adalah yang hilang yang ditemukan. Artinya bahwa di hati suci Allah Bapa di sorga, setiap orang yang berdosa itu sangat berharga bagi Tuhan. Tuhan Yesus tidak ingin satu orang pun binasa. Tuhan Yesus membuktikan kasih-Nya ketika Ia mati di kayu salib dan Dia mengorbankan diri bagi kita semua. Dengan cara demikian Tuhan mau mengatakan bahwa Ia ingin kita hidup bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan. Lukas 15 dalam perumpamaan anak yang hilang adalah salah satu perumpamaan kisah Yesus yang paling luar biasa dalam catatan Injil Lukas. Sebagai latar belakang, kisah tentang perumpamaan anak yang hilang, domba yang hilang, dirham yang hilang hanya ada di dalam Injil Lukas. Di sini secara khusus dalam perumpamaan anak yang hilang, Yesus menceritakan tentang kisah bagaimana manusia lari dari hadapan Tuhan. Kita memilih jalan kita sendiri, kita mengenyampingkan, bahkan kita melecehkan kasih Allah. Seperti anak bungsu itu yang di saat ayahnya masih hidup meminta warisan. Bayangkan saudara, sedikit kita berdramatisasi, orang tua masih hidup tetapi anak bungsu ini sudah meminta warisan. Bukankah itu sebenarnya satu tanda bahwa dia tidak lagi menghormati ayahnya? Karena yang lebih penting bagi dia adalah bagaimana harta warisan, dan dia bicara soal haknya, bukan lagi tentang hati bapaknya. Dan karena itu dalam perumpamaan ini diceritakan bapaknya memberikan harta warisan itu. Lalu anak bungsu ini pergi ke tempat yang jauh. Di situ dia memboroskan harta kekayaannya dengan hidup berfoya-foya. Kasih Allah, warisan yang luar biasa, habis dalam sekejap. Anugerah yang hebat yang Tuhan berikan pada kita diinjak-injak dalam satu waktu seperti barang rongsokan. Dan kisah itu berlanjut. Pada akhirnya ia terpuruk, hampir mati kelaparan, sehingga ia harus mencari pekerjaan, menjadi seorang pekerja untuk memberi makan babi. Dalam posisi seperti ini pun, oleh para majikan yang di sana, ampas babi pun tidak diberikan kepada anak bungsu ini. Dalam situasi terpuruk inilah yang hilang ini mengingat bapaknya. Di rumah bapakku, bekerja pun tidak diperlakukan demikian. Aku ingat bapakku yang melayaniku, menghormatiku, memberikan hak istimewa kepadaku di rumahku. Tapi di sini, hanya untuk ampas babi pun aku tidak layak mendapatkannya. Saudara lihat betapa hebat kejatuhan itu. Di rumah bapaknya dia mendapatkan segala-galanya dan dia melecehkan kasih bapaknya. Sekarang di tempat jauh dengan berfoya-foya, dia berpikir ada orang, ada situasi, ada keadaan yang bisa menjadi Tuhan atas dirinya. Tapi semua itu dalam Injil Lukas 15 hanya omong kosong. Karena ternyata dalam saat-saat terpuruk, di mana teman-temannya? Di mana mereka yang dulu berfoya-foya dengan dia? Mungkin mereka yang datang menyebut dia sebagai yang luar biasa,
sahabat yang luar biasa karena dia punya segala sesuatu untuk mengenyangkan nafsu mereka. Di mana pertanyaannya mereka sekarang ketika anak bungsu ini terpuruk? Dia terhilang, di mana mereka? Benar, itulah cara dunia melakukannya bagi saudara dan saya. Dia menjanjikan kenikmatan bagi kita. Dia menjanjikan sesuatu yang luar biasa, sepertinya bisa memuaskan hasrat kita paling dalam. Tetapi dia hanya membohongi kita. Karena pada akhirnya dia meninggalkan kita sendiri bergumul dengan kehampaan hidup. Tapi puji Tuhan, kisah ini berlanjut luar biasa. Anak bungsu ini mengatakan, aku akan pulang, aku akan bangkit, aku akan menemui papaku. Aku akan mengatakan kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi menjadi anak Bapa. Dia sudah merangkai kalimat semua seakan-akan sebuah drama akan dia buat dalam drama yang lahir karena kejujuran dan keterpurukan hati. Kalau aku berjumpa papaku, aku akan mengaku semua dosaku. Sikapku ketika aku melecehkan kasih dan anugerahnya. Sikapku yang mengabaikan rumah Allah, rumahku sendiri di mana aku dilayani sebagai orang terhormat. Dan aku menggadaikannya dengan semua yang tidak pernah menjanjikan sesuatu. Namun Injil Lukas terus berlanjut. Waktu masih dari jauh, bapaknya telah melihat dia. Bapaknya berlari, merangkul dan mencium dia. Wow, luar biasa. Yesus benar-benar hebat, menunjukkan kasih Allah Bapa di sorga. Ini hati Bapa bagi semua kita yang terhilang. Karena itu saudara, dalam refleksi ini kita berbahagia. Cara Tuhan memperlakukan orang-orang terhilang adalah dia mencari untuk menemukan mereka, untuk menebus mereka, untuk mengatakan bahwa dia mencintai kita dalam keterhilangan kita, dan dia menarik kita dari situasi tergelap kehidupan ini pada sebuah pengharapan. Papanya membawa dia pulang dan mengadakan pesta, naruh cincin di jarinya, berikan sepatu dan pesta luar biasa. Tuhan Yesus benar-benar dahsyat dan hebat. Karena itu bagi kita yang terkadang karena persoalan hidup ingin lari dari Tuhan, karena doa-doa yang tidak terjawab, begitu merasa kecewa dan terkadang bukan hanya merasa pahit dengan Tuhan, kita menuduh Tuhan sebagai yang tidak adil. Allah yang hanya berpangku tangan, tidak pernah peka dengan derita manusia. Yesus mengajari sesuatu yang sangat hebat. Itu bukan Allah yang kita imani dalam diri Yesus Kristus. Dia yang tinggi, yang hebat, luar biasa, mencari kita yang lemah. Allah turun dari tatanya di sorga menjadi manusia, mencari kita yang terhilang karena dosa dan kesesatan kita. Injil mencatat banyak kisah yang mengharukan. Itulah mengapa Injil menjadi satu-satunya berita luar biasa, Evangelion, kabar baik yang telah merubah kehidupan banyak orang di tengah dunia ini. Sebagaimana tema kita, yang terhilang, yang ditemukan. Yesus mengatakan, anak manusia bukan datang untuk mencari orang benar, tetapi orang berdosa. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Mereka yang hampa, yang merasa hidup ini tidak lagi berarti, yang sakit, yang merasa terhina, datang kepada Yesus dan disembuhkan. Mereka yang memilih jalan mereka sendiri dan karena itu tersesat dalam dosa dan kejahatan, dan di saat itu tidak ada lagi sahabat yang sejati karena semuanya palsu dan bertopeng. Di saat seperti itu, Kristus Tuhan menjadi seorang sahabat sejati. Sebagaimana sebuah pernyataan, because indeed friend is a need friend. Seorang sahabat yang sesungguhnya sahabat yang hadir pada saat kita membutuhkan. A friend in need is a friend indeed. Seorang sahabat yang hadir pada saat kita membutuhkan, itulah sahabat yang sesungguhnya. Kisah ini telah mengubah kehidupan banyak orang di dunia. Karena kisah anak yang hilang menunjukkan hati Bapa.
Sebagaimana dalam perumpamaan yang lain yang sebanding dengan ini, dirham yang hilang dan domba yang hilang, dia meninggalkan 99 ekor mencari yang satu. Dia mencari yang satu dirham perempuan itu, dan ketika menemukannya dia bergembira. Tuhan mencari saudara dan saya yang terhilang, dan ketika dia menemukan kembali kita, karena kita membutuhkan anugerah kasih-Nya, malaikat di sorga bersukacita. Itu berita dasar luar biasa bagi dunia ini, dunia yang hilang arah, dunia yang mencari orang, menghormati orang karena dia punya sesuatu, dunia yang begitu mengagungkan seseorang karena dia punya prestasi dan prestise, dan dengan gampang membuat orang-orang yang gagal, membuang orang-orang yang tidak lagi memiliki ini dan itu. Tuhan menunjukkan pada kita, selalu ada tempat di hati Tuhan bagi setiap orang yang terhilang. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang Tuhan tidak bisa ampuni, dan tidak ada manusia yang begitu terlalu jahat yang tidak bisa Tuhan pulihkan. Karena yang terhilang itulah yang ditemukan. Hati Tuhan adalah hati yang terbuka untuk pengampunan dan pemulihan. Karena itu, berbahagialah setiap orang datang kepada Yesus Kristus dalam saat-saat dia terhilang. Tidak berpaling pada dunia, tidak mencari kompensasi dengan cara-cara merusak diri sendiri dan menghancurkan iman. Tapi yang datang di kaki juru selamat, dialah orang yang paling berbahagia. Yesus menjadi juru selamat, Yesus menjadi gembala yang baik, dan dia mencari yang terhilang dan menemukan. Dan dalam perumpamaan domba yang hilang, dia akan memikul anak domba itu pulang, membelainya, dan itu luar biasa. Bukankah ini yang saudara dan saya rindukan? Seorang juru selamat yang tidak membenarkan dosa kita, yang membenci dosa kita, tetapi yang mengasihi kita sebagai orang berdosa. Karena itu mencari kita untuk menemukan kita. Tuhan memberkati kita. Percayalah, bagi hati Tuhan yang terhilang, itu yang ditemukan. Karena bagi Tuhan, sekarang dan selama-lamanya, kita berharga di matanya. Tuhan memberkati kita. Kiranya refleksi firman Tuhan dalam The Voice of Hope saat ini sungguh menolong dan menguatkan kita. Tuhan memberkati. Salam.